Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film, dan kali ini gua punya film drama penuh inspiratif tentang Islami. Film Islami pun banyak diminati oleh banyak orang karena film tentang Islam memiliki daya tariknya tersendiri. Bukan hanya memberikan cerita yang menarik, banyak juga pelajaran hidup dan kisah inspiratif yang dapat dipetik dari film-film Islami ini. Dan semua filmnya yang gua rekomendasikan kali ini cocok banget untuk kalian nonton di sela-sela waktu kalian. Apalagi pas banget di bulan puasa sekarang. Yaps, biar kalian gak makin penasaran, jadi langsung aja. Seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja, mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang merupakan menjadi film termahal yang pernah dibuat sepanjang sejarah perfilman Turki. Film ini berjudul Fatih 1453. Film ini menceritakan tentang pembebasan Bizantium Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel, Istanbul oleh Sultan Mehmed II, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kalau melihat motivasi Mehmed merebut Konstantinopel, seakan tergambar seperti ambisi hanya untuk memperluas daerah kekuasaan yang belum bisa dipijak oleh ayahnya. Narator dalam film ini hanya menjelaskan bagaimana Mehmed menerima mahkota kembali. Dalam film ini nggak dijelaskan bagaimana sebab kematian Murad. Padahal kematian Murad sama halnya dengan kematian syuhada terdahulu yang merindukan perdamaian dan pembebasan Konstantinopel. Film ini juga menampilkan sedikit banyaknya adegan pemanis yang membuat alur sejarah dalam film ini kurang begitu baik. Bagaimana mungkin salah satu pimpinan pasukan dari pihak Konstantin maupun Mehmed, yakni Giustiniani dan Hasan Ulubat, terlibat cinta segitiga dengan sosok Era. Kemunculan adegan mesra Hasan yang bermesraan dengan Era juga seringkali muncul. Apakah memang itu benar-benar terjadi dalam sejarahnya? Padahal tentara pasukan Mehmed merupakan tentara pilihan yang gak hanya pandai berperang namun juga selalu memelihara diri dari perbuatan maksiat. Nah, kalau kalian sependapat dengan gua, kalian bisa diskusi di kolom komentar. Oke. Film Fatih 1453 ini disutradarai oleh Faruk Aksoy dan dibintangi oleh Devrim Evin, Ibrahim Selikol, Dilkan Serbes, Recep Aktu, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 16 Februari 2012 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb, di vote lebih dari 56.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini diisi dengan film yang berhasil menyabut piala Oscar untuk kategori film berbahasa non-Inggris terbaik pada tahun 2012. Film ini berjudul Aspiration. Film asal Iran ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mengemukakan alasan perceraian di muka hakim. Simin, sang istri, ingin pindah ke luar negeri, namun sang suami Nader menolaknya karena tidak tega meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan menderita Alzheimer. Simin akhirnya pergi ke luar negeri, namun hak asuh anak tidak mau dilepaskan oleh Nader. Nader memperkerjakan seorang perempuan yang sedang hamil bernama Razie untuk merawat ayahnya. Dengan deretan film Hollywood yang terus membombardir industri perfilman tanah air, kedatangan Aspiration dapat memberikan warna yang berbeda. Apalagi film tersebut diwarnai budaya Iran dan masih menggunakan bahasa Persia yang menjadi pemandangan segar di layar lebar. Peliknya, perselisihan antara karakter pun dipersembahkan dengan sempurna oleh masing-masing pemeran. Kemampuan akting mereka berhasil menarik penonton ke dalam masalah yang dihadapi para karakter dalam filmnya. Nah, secara keseluruhan film tersebut memang patut mendapat banyak pujian. Namun perlu diingat bahwa Aspiration dapat dikatakan sebagai film drama yang berat. Sangat sulit, bahkan mustahil rasanya untuk menemukan canda tawa dalam film tersebut. Di luar konflik dan berbagai emosi negatif yang ditampilkan, Aspiration patut dieksplorasi dan menjadi perkenalan yang sempurna ke dalam industri perfilman Iran. Film Aspiration ini disutradarai oleh Asghar Farhadi dan dibintangi oleh Laila Hatami, Peyman Mahdi, Sahaba Husseini, Sare Bayat, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 15 Februari 2011 dan mendapat skor sebesar 8,3 di IMDb, di vote lebih dari 223.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film ketiga ini merupakan film yang penuh perjuangan dalam perjalanan seorang ayah. Film ini berjudul The Great Journey.
Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga berkebangsaan Maroko Prancis dari seorang ayah bernama Mohamed Majid yang mempunyai dua anak laki-laki yang salah satunya bernama Reda. Sang ayah berniat melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, dan karena anak tertua dari si ayah adalah seorang pemakai narkoba, maka dipilihlah Reda untuk menemani yang menuju ayahnya ke Mekah. Film drama yang satu ini benar-benar memberikan motivasi tersendiri buat para penontonnya. Terutama gua saat nonton film yang satu ini, tiba-tiba khayalan gua sering datang bermunculan. Dan semoga itu semua bukan hanya menjadi khayalan tapi kenyataan suatu saat nanti. Amin. Perjalanan yang penuh makna bakalan ditampilkan di film ini. Gua sangat menyarankan film drama yang satu ini. Dari segi alur ceritanya aja udah bagus banget, dan kita sebagai penonton bakalan melihat best scene di hampir sepanjang filmnya. Film The Great Journey disutradarai oleh Ismail Ferrouki dan dibintangi oleh Nicolas Cazale, Mohamed Maz, Jackie Nerkation, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 September 2004 dan mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb, di vote lebih dari 2000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film keempat ini kurang lebih hampir mirip dengan film sebelumnya, yaitu Perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Film ini berjudul Journey to Mecca. Film Journey to Mecca mengisahkan perjalanan religi yang sangat berani dan penuh bahaya yang dilakukan oleh seorang pemuda 21 tahun. Dia bernama Ibn Battuta dari Tangier, Maroko, yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ibn Battuta adalah seorang mahasiswa ilmu hukum. Pada suatu malam, dia bermimpi melakukan perjalanan panjang untuk melaksanakan ibadah haji. Penonton bakalan diajak merasakan beratnya perjalanan haji dan suasana Masjidil Haram pada abad ke-13 Masehi. Layar semakin indah ketika Journey to Mecca mengajak penonton melihat prosesi haji abad ke-21. Kerumunan jamaah melakukan tawaf, sa'i, bermalam di Arafah, dan lempar jumroh di Mina. Itu semua pemandangan yang benar-benar sangat bagus. Layar IMAX membuat semua pemandangan ini menjadi pemandangan paling mengagumkan sepanjang masa. Journey to Mecca sempat mendapat penghargaan Most Popular Film di La Gaude Film Festival Paris pada tahun 2009. Jadi mau nunggu apa lagi? Langsung aja nonton filmnya. Film Journey to Mecca disutradarai oleh Bruce Neighbor dan dibintangi oleh James Eden Zinaun, Hassam Ghansi, Nabil El-Wahabi, Nadim Sawalha, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Januari 2009 dan mendapat skor sebesar 7,3 di IMDb, di vote lebih dari 481 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film kelima tahun terakhir ini diisi dengan film berdasarkan novel berjudul sama karangan David Ignatius. Film ini berjudul Body of Lies. Menceritakan tentang Roger Ferris adalah seorang agen CIA yang dikirim ke Yordania untuk membongkar identitas seorang pemimpin teroris yang diduga beroperasi di luar perbatasan Yordania. Untuk menyelesaikan tugas ini, Roger terpaksa harus meminta bantuan Ed Hoffman, seorang mantan agen CIA. Meskipun masih meragukan kejujuran Ed, mau gak mau Roger harus belajar untuk menggantungkan nasib patah Ed. Film ini punya potensi jadi film hiburan yang cukup menarik. Ada paduan antara demonstrasi teknologi canggih, aksi laga, dan akting yang menawan. Sayangnya itu nggak diimbangi dengan ide cerita yang segar. Mengingat banyaknya film-film Hollywood dengan tema terorisme, mau nggak mau yang ini jadi berkesan sejalannya aja. Meski ide cerita tergolong klasik, namun ada unsur strategi politik yang cukup menarik untuk direnungkan. Yang jadi suguhan utama dalam film ini adalah acara dalam teknologi tinggi yang mewarnai sepanjang alur cerita, terutama kemampuan satelit Amerika Serikat untuk menangkap gambar objek yang ada di permukaan bumi dengan ketelitian sangat tinggi. Film Body of Lies disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Ali Sulaiman, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 10 Oktober 2008 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb, di vote lebih dari 215.000 pengguna akun dengan di rated R.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film Hollywood drama penuh inspiratif tentang Islami dari gua kali ini. Buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.